Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Setiono selaku dosen mata kuliah pembelajaran mesin. Kami dari kelompok chapter 9 dengan anggota saya Tanzila Octavia Widodo, Krisna Rohmansyah, Muhammad Rizky Ramadan, dan Raden Aditya Ira Maulana akan mempresentasikan hasil resum chapter 9 dengan judul Decision Trees atau Pohon Keputusan. Pohon keputusan merupakan model hierarkis dalam pembelajaran terbimbing, di mana wilayah lokal ditentukan melalui pemisahan rekursif dengan langkah yang minimal. Struktur pohon keputusan terdiri dari simpul atau node dan daun terminal, di mana setiap simpul keputusan M menjalankan fungsi uji fmx yang menghasilkan nilai diskrit untuk menandai cabang yang dipilih. Diberikan suatu masukan pada setiap simpul fungsi uji diterapkan, dan cabang yang sesuai diambil berdasarkan hasilnya. Proses ini dimulai dari simpul akar dan diulang secara rekursif hingga mencapai simpul daun, di mana nilai pada simpul daun merupakan keluaran. Pada gambar 9.1 diberikan contoh himpunan data dan pohon keputusan yang sesuai, di mana simpul oval menunjukkan simpul keputusan dan persegi panjang menunjukkan simpul daun. Pada simpul keputusan univariat, pemisahan terjadi sepanjang satu sumbu dan pembagian selanjutnya dilakukan secara ortogonal. Setelah pemisahan pertama, subset X1 kurang dari W10 menjadi murni dan tidak dibagi lebih lanjut. Next. Pohon keputusan juga merupakan model non-parametrik yang berarti tidak mengasumsikan bentuk parametrik apapun untuk kepadatan kelas, dan struktur pohon tidak ditetapkan secara a priori, tetapi pohon tumbuh, cabang dan daun ditambahkan selama pembelajaran tergantung pada kompleksitas masalah yang melekat dalam data. Setiap fmx mendefinisikan diskriminan dalam ruang input D dimensi yang membaginya menjadi wilayah yang lebih kecil, yang selanjutnya dibagi lagi saat mengambil jalur dari akar ke bawah. Fm adalah fungsi sederhana, dan ketika ditulis sebagai pohon, fungsi kompleks dipecah menjadi serangkaian keputusan sederhana. Metode pohon keputusan yang berbeda mengasumsikan model yang berbeda untuk Fm, dan kelas model mendefinisikan bentuk diskriminan dan bentuk wilayah. Setiap simpul daun memiliki label keluaran yang dalam kasus klasifikasi adalah kode kelas, dan dalam regresi adalah nilai numerik. Node daun mendefinisikan wilayah terlokalisasi dalam ruang input yang termasuk dalam wilayah ini memiliki label yang sama, atau keluaran numerik yang sangat mirip. Batas wilayah didefinisikan oleh diskriminan yang dikodekan dalam node internal pada jalur dari akar ke node daun. Penempatan keputusan secara hierarki memungkinkan lokalisasi cepat dari wilayah yang mencakup input. Misalnya, jika keputusannya adalah biner, maka dalam kasus terbaik, setiap keputusan menghilangkan setengah dari kasus. Jika terdapat wilayah B, maka dalam kasus terbaik, wilayah yang benar dapat ditemukan dalam keputusan log 2B. Keuntungan lain dari pohon keputusan adalah interpretabilitas. Pohon dapat diubah menjadi serangkaian aturan if-then yang mudah dipahami. Karena alasan ini, pohon keputusan sangat populer dan terkadang lebih disukai daripada metode yang lebih akurat tetapi kurang dapat diinterpretasikan. Selanjutnya untuk univariatrice akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raden Aditya Indra Maulana dengan nomor NIM akhir 182. Univariatrice atau pohon univariat. Dalam pohon univariat ini, di setiap simpul internal, pengujian hanya menggunakan salah satu dari dimensi input. Sebagai contoh, jika sebuah atribut adalah warna merah, biru, hijau, maka simpul pada atribut tersebut memiliki 3 cabang, masing-masing sesuai dengan salah satu dari 3 kemungkinan nilai dari atribut tersebut. Sebuah simpul keputusan memiliki cabang-cabang diskrit dan sebuah input numerik harus didiskretifikasi. Jika Xj adalah numerik atau terurut, pengujiannya adalah perbandingan. Dengan rumus di bawah, Fmx, Xj lebih besar daripada Wm0, di mana Wm0 adalah nilai ambang batas yang dipilih. Simpul keputusan membagi ruang input menjadi 2, yaitu Lm sama dengan Xj lebih besar daripada Wm0 dan Rm sama dengan Xj lebih kecil sama dengan Wm0 yang disebut pemisah biner. Induksi pohon adalah proses konstruksi pohon berdasarkan sampel pelatihan. Untuk sebuah himpunan pelatihan yang diberikan,
Terdapat banyak pohon yang dapat mengkodekannya tanpa kesalahan. Demi kesederhanaan, fokusnya adalah menemukan pohon terkecil di antara mereka, di mana ukuran pohon diukur berdasarkan jumlah simpul dalam pohon dan kompleksitas dari simpul-simpul keputusan. Next, dalam kasus pohon keputusan, untuk klasifikasi, yaitu klasifikasi pohon ukuran ketidakmurnian, kebaikan dari sebuah pemisah dikuantifikasi dengan ukuran ketidakmurniannya. Suatu pemisahan adalah murni jika setelah pemisah untuk semua cabang. Semua contoh yang memilih sebuah cabang termasuk ke dalam kelas yang sama. Katakanlah untuk simpul M, NM adalah jumlah contoh pelatihan yang mencapai node M. Untuk node akar adalah N, NIM, dan NM adalah anggota dari kelas CI dengan NIM sama dengan NM. Mengingat bahwa sebuah intens mencapai node M, estimasi untuk probabilitas kelas CI adalah PCIXM sama dengan PIM sama dengan NIM per NM. Simpul M adalah murni jika PIM untuk semua I adalah 0 atau 1. Akan bernilai 0 jika tidak ada satupun contoh yang mencapai simpul M yang berasal dari kelas CI. Dan bernilai 1 jika semua contoh tersebut berasal dari CI. Jika pemisahnya murni, kita perlu memisahkan lebih jauh lagi dan dapat menambahkan sebuah simpul daun yang dilabeli dengan kelas di mana PIM sama dengan 1. Satu fungsi entropi yang memungkinkan untuk mengukur ketidakmurniannya adalah entropi. Next. Bisa dilihat grafik entropi dengan rumus LM. PIM sama dengan PIM log 2 PIM. Next. Entropi dalam teori informasi menentukan jumlah bit minimum yang dibutuhkan untuk menyandikan kode kelas dari sebuah instance. Dalam masalah dua kelas, jika P1 sama dengan 1 dan P2 sama dengan 0, semua contoh adalah C1. Dan kita tidak perlu mengirim apapun sehingga entropinya adalah 0. Dilanjutkan, entropi bukanlah satu-satunya ukuran yang mungkin. Untuk masalah dua kelas di mana P1 sama dengan P dan P2 sama dengan 1, min P. P1 min P adalah sebuah fungsi non-negatif yang mengukur ketidakmurnian dari sebuah pemisahan jika memenuhi sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, P setengah dan setengah lebih besar daripada P1 min P. Untuk setiap P, yaitu 0 dan 1. Yang kedua, P0 dan 1 sama dengan P1 dan 0, sama dengan 0. Yang ketiga, P min1 meningkat saat P di 0 dan setengah, dan menurun di P setengah dan 1. Penelitian telah menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara ketiga sifat ini. Jika node M tidak murni, maka instance harus dipecah untuk mengurangi tidak murnian. Dan ada beberapa kemungkinan atribut yang dapat dipecah. Untuk atribut numerik, ada beberapa posisi memisah yang mungkin dilakukan. Di antara semuanya, kita mencari pemisah yang menimbulkan ketidakmurnian setelah memisah karena kita ingin menghasilkan pohon terkecil. Jika himpunan bagian besar memisah lebih mendekati murni, lebih sedikit memisah jika ada yang diperlukan setelahnya. Katakan pada node M, NMJ dan NM mengambil cabang J. Ini adalah XT, yang mana tes FM XT mengembalikan hasil J untuk sebuah atribut diskrit dengan nilai N dan N hasil, dan untuk sebuah atribut numerik ada 2 hasil, yaitu N sama dengan 2. Pada kedua kasus ini memenuhi rumus tersebut termasuk dalam CI NIMJ sama dengan NMJ. Demikian pula. Kemudian mengingat bahwa pada simpul M, tes menghasilkan J, estimasi untuk probabilitas kelas CI. Next.
Dapatkan hasil seperti ini dan total ketidakmurnian setelah pemisah diberikan sebagai YM sama dengan NMJ per NM, PIMJ log 2, PIMJ. Dalam kasus atribut numerik, untuk menghitung PIMJ diperlukan nilai WM0 untuk node tersebut. Terdapat NM-1, kemungkinan nilai WM0 adalah NM, titik data. Tidak perlu menguji semua titik, yang mungkin tak terbatas, cukup menguji setengah dari titik-titik tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pemisah terbaik selalu berada di antara titik-titik berdekatan dari kelas yang berbeda. Oleh karena itu, pemisahan di antara titik-titik tersebut dicoba dan pemisahan dengan tingkat kemurnian terbaik diambil sebagai kemurnian atribut. Dalam kasus atribut diskrit, iterasi seperti ini tidak diperlukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM akhir 159. Selanjutnya ini ada regression tree atau pohon regresi. Pohon regresi dibuat hampir sama dengan pohon klasifikasi, kecuali bahwa ukuran ketidakteraturan atau impurity measure yang biasanya digunakan untuk klasifikasi diganti dengan ukuran yang sesuai untuk regresi. Untuk setiap simpul node M, kita memiliki himpunan XM sebagai subset dari X yang mencapai simpul tersebut. Kita mendefinisikan fungsi indikator BMX sebagai berikut. BMX akan bernilai 1 jika X merupakan bagian himpunan dari XM dan akan bernilai 0 jika bukan himpunan XM. Dalam regresi, kualitas dari suatu pemisahan atau split diukur dari rata-rata kuadrat kesalahan atau mean square error dari nilai taksiran. Misalkan GM adalah nilai taksiran di simpul M. Rata-rata kuadrat kesalahan di simpul M diberikan oleh EM sama dengan 1 per NN sigma T RT min GM kuadrat BM XT. Pada simpul kita menggunakan rata-rata mean atau median jika terdapat banyak gangguan pada data. Dari output yang diperlukan untuk data yang mencapai simpul yang dinyatakan sebagai GM sama dengan sigma T BMXT RT per sigma T BMXT. Jika nilai EM memenuhi batas tertentu Q, simpul akan menjadi simpul akhir atau daun dan menyimpan nilai GM mirip dengan pohon klasifikasi. Regresi ini membentuk perkiraan potongan-potongan yang kontinu dengan ketidakselarasan pada batasan-batasan. Selanjutnya ada pruning atau pemangkasan. Tujuan dari pruning ini adalah untuk mencegah pembentukan pohon yang terlalu rumit berdasarkan beberapa instance saja yang dapat meningkatkan variance dan mengurangi kemampuan generalisasi. Pengerjaan proses pembangunan pohon secara dini sebelum pohon selesai disebut pre-pruning atau pemangkasan awal. Ada juga disebut post-pruning atau pemangkasan pasca yang dalam praktiknya seringkali memberikan hasil lebih baik dari pre-pruning. Seperti yang disebutkan sebelumnya, saat pohon dibentuk dengan cara serakah atau greedy, pada setiap langkah dibuat keputusan dan dibuat simbol keputusan baru tanpa mengulangi atau mencoba alternatif. Dalam post pruning, pohon yang tidak diperlukan dicari dan dipangkas setelah pohon selesai dibangun. Gambar 9.4 menunjukkan pohon regresi yang mengimplementasikan proses pemutusan dari gambar 9.3 dengan berbagai nilai parameter theta. Nilai theta mengatur kapan sebuah simpul dipisahkan lebih lanjut atau tidak. Pada pohon pertama dengan theta yang besar atau theta 0,5, pohon menjadi lebih sederhana. Pohon hanya memiliki satu pembagian utama di simpul akar, yaitu X kurang dari 3,16 yang menghasilkan dua simpul daun dengan nilai prediksi masing-masing 1,37 dan 1,86. Kalau ada nilai theta yang besar, pohon ini sangat terbatas dan hanya membuat satu pembagian berdasarkan satu kondisi. Pada pohon kedua dengan theta sedang atau theta 0,2, pohon menjadi lebih kompleks dibandingkan pohon pertama dan satu pembagian pada setiap cabang. Di sini simpul utama memeriksa kondisi X kurang dari 3,16 dan setiap cabang memiliki pembagian tambahan X kurang dari
1,36 pada cabang kiri dan X kurang dari 5,96 pada cabang kanan. Ini menghasilkan simpul daun yang lebih rinci dengan prediksi 1,37, 1,25, 0,89, dan 2,46. Ketiga, dengan theta kecil atau theta 0,05, pohon menjadi semakin rinci dengan lebih banyak pembagian dan simpul daun yang lebih banyak. Selain pembagian di X kurang dari 3,16 pada simpul akar, setiap cabang juga memiliki kondisi tambahan X kurang dari 1,36 dan X kurang dari 5,96 pada cabang kiri, serta X kurang dari 5,36 dan X kurang dari 6,92 pada cabang kanan. Ini menghasilkan 6 simpul daun dengan nilai prediksi yang lebih spesifik 1,17, 1,15, 1,39, 2,05, 2,46, dan 1,6. Dapat dilihat ini contoh dari hypothetical decision tree. Setiap cabang atau simpul dalam pohon ini mengandung suatu kondisi dan setiap jalur dari akar ke simpul daun bisa dianggap sebagai aturan atau rule gabungan dari kondisi-kondisi tersebut. Misalnya X1 lebih dari 38 dan X3 sama dengan Y, maka nilai prediksi adalah 0,8. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Krisna Romansyah. Di sini saya akan memaparkan tentang ekstraksi aturan dari pohon keputusan atau rule extraction from tree. Pohon keputusan mampu melakukan ekstraksi fitur secara otomatis. Pohon unvariat hanya menggunakan fitur yang relevan saat proses pembentukan pohon, sehingga fitur tidak dianggap tidak penting. Setiap jalur dari akar hingga daun pohon dipresentasikan sebagai aturan if then. Berikut adalah beberapa contoh dari aturan yang dihasil dari pohon keputusan. Selanjutnya, aturan ini menyederhanakan model yang kompleks menjadi rangkaian kondisi yang mudah dipahami, memungkinkan pakar domain untuk memverifikasi model. Pohon keputusan dapat dipangkas untuk menghilangkan cabang yang tidak perlu, mengurangi kompleksitas model, menghindari offering. Pemangkasan dapat dilakukan setelah pohon terbentuk postponing. Pemangkasan juga dapat diaplikasikan pada aturan. Sebagai contoh, jika semua data dengan job tipe A memiliki nilai output yang sama, contoh Y sama dengan 0,4, maka aturan dapat disediakan menjadi R3 if job strip tipe A dan Y sama dengan 0,4. Setelah aturan dipangkas, aturan tersebut mungkin tidak lagi dipresentasikan sebagai pohon. Selanjutnya, ada pembelajaran aturan langsung dari data, learning rules from data. Di situ ada dua metode, yaitu metode sequential conferring dan algoritma Reaper. Rule induction bekerja mirip dengan pembentukan pohon keputusan, tapi menggunakan pencarian kedalaman, depth first search, dan menghasilkan satu aturan pada satu waktu, bukan secara bersamaan seperti pohon keputusan. Yang pertama kita bahas metode sequential conferring. Sequential conferring pendekatan yang digunakan untuk pembelajaran aturan. Setiap aturan dipelajari satu persatu, menambahkan kondisi pada aturan hingga aturan tersebut tidak mencakup contoh negatif. Setelah aturan selesai dibuat dan dipangkas, semua contoh yang tercakup oleh aturan tersebut harus dihapus dari dataset dan diproses berlanjut hingga tidak ada lagi contoh positif yang tersisa. Yang kedua ada algoritma Reaper. Salah satu algoritma yang digunakan untuk pembelajaran aturan adalah Reaper Interment Pruning of Produce of Reduction. Algoritma ini didasarkan pada algoritma IRAP dan digunakan untuk masalah klasifikasi dengan dua kelas lebih. Algoritma ini bekerja dengan mempelajari aturan untuk memisahkan contoh positif dan negatif, menambahkan kondisi pada aturan untuk memaksimalkan informasi gain, memangkas aturan secara iteratif, dan yang keempat, menghapus contoh positif yang tercakup oleh aturan yang dipelajari dengan mengulang proses hingga semua contoh positif dijelaskan aturan. Berikut adalah contohnya. Setelah itu, setelah pembelajaran aturan selesai, aturan-aturan yang dihasilkan akan dioptimalkan dengan dua jenis, yaitu replement rules dan revision rules. Replement rules yaitu mengganti aturan dengan aturan yang baru dibentuk dari awal. Revision rules yaitu memodifikasi aturan yang sudah ada untuk memperbaikinya.
Kedua aturan jenis ini dibandingkan dengan aturannya, dan aturan terbaik dipilih untuk masukkan oleh kumpulan aturan. Keuntungannya yaitu aturan yang dihasilkan mudah diinterpretasi dan diverifikasi oleh ahli domain. Yang kedua, pembelajaran aturan memungkinkan pembentukan model yang akurat dan efisien tanpa memerlukan penyimpanan seluruh dataset. Yang ketiga, risiko offering, terutama pada data yang memiliki banyak noise. Yang keempat, menghasilkan aturan yang terlalu spesifik dapat mengurangi performa dari data baru, sehingga pemilihan kompleksitas aturan harus dilakukan dengan hati-hati. Yang terakhir, multivariate trees. Multivariate trees adalah jenis pohon keputusan di mana setiap vision node dapat menggunakan semua dimensi input, bukan hanya satu dimensi seperti univariate tree. Multivariate tree lebih fleksibel dan dapat membagi ruang input dengan orientasi yang lebih kompleks. Ini ada linear multivariate nodes. Pada decision nodes, multivariate linear keputusan dibuat berdasarkan kombinasi linear dari fitur fmx sama dengan wmtx plus wmo lebih besar daripada 0. Di sini wm adalah vektor bobot dan wmo adalah bias. Persamaan ini dipresentasikan hyperplane yang dapat memisahkan ruang input dengan orientasi bebas. Tidak seperti pohon univariate, hanya memisahkan secara sejajar dengan salah satu sumbu fitur. Berikut adalah gambar dari contoh linear multivariate node. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.